Shalom, Musa dan Semu, serta semua saudari-saudari yang boleh bergabung dengan kami pada hari ini. Salam sehat untuk semuanya. Waktu terasa begitu cepat ya, sebentar lagi sudah Imlek. Sudah sebuah tradisi untuk KW, GKY BSD menjelang setiap Imlek itu pasti ada sebuah KKR. Kita puji Tuhan hari ini tetap kita bisa menjalankan semangat KW tetap terus mengadakan KKR di setiap Imlek. Di sini izinkan saya untuk painian dulu ya, mengucapkan selamat Imlek dulu. 恭祝大家新年快乐，身体健康，蒙主的恩慈与蒙主的保守。 Selamat Hari Raya Imlek bagi yang merayakannya dan sehat selalu dan selalu dilindungi Tuhan dan disertai oleh Tuhan. Rahmat-Nya selalu menyertai setiap kita. Kita sangat kangen dengan masa-masa yang normal kemarin. Namun bagaimanapun juga kondisi sekarang ini, kita tetap bersyukur karena kita punya Tuhan yang baik. Ya, sesuai dengan tema KKR hari ini, 上帝的恩慈常新. Yaitu adalah rahmat Tuhan selalu baru. Kansiatu, puji Tuhan, kita masih bisa beribadah umum, beribadah doa, beribadah komisi, semuanya bisa berjalan dengan baik. Karena Tuhan yang sungguh ajaib. Ajaiblah Yesus.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di surga, Tuhan Yesus yang penuh kasih, Tuhan Roh Kudus yang senantiasa berserta setiap kami. Kami dengan penuh syukur atas rahmat-Mu yang selalu baru tiap-tiap hari. Berkatilah acara KKR kami pada hari ini ya Tuhan, agar dapat menguatkan setiap kami, saudari-saudari kami dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang baik dan setia, Bapak Pendeta Paulus Daun, untuk boleh menyampaikan firman Tuhan, dan kami dapat dikuatkan, sehingga kami dapat menapaki hari-hari kami ke depan yang sungguh tidak mudah ini. Biarlah iman, pengharapan, dan kasih-Mu terus menerus menyertai setiap kami. Kami serahkan acara kami KKR hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan berkata demikian. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap-tiap pagi. Besar kesetiaanmu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Betapapun berat beban hidup kita, mari kita ingat kasih Tuhan dan terus berpengharapan kepada Dia. Ingat kasih Tuhan, Xiang Qi Ni. Saat hidupku berat, teringat kasih Tuhan, tangan-Mu selalu beri kekuatan. Walau badai menerpa, ku tahu Tuhan ada. Janji Tuhan tak berubah. Teringat-Mu, teringat pertolongan-Mu, tiada badai
是我的主，引我走正义路。高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变定许，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路。你爱，你手将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路。你爱，你手牵引我走这人生路。Tuntun sepanjang hidupku. Selamat bertemu Komisi Wanita GKY BSD. Kiranya di dalam situasi kondisi pandemi COVID-19 ini, saya mengharapkan ibu-ibu semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Nah, melalui online ini, saya mau mengajak para ibu-ibu untuk membahas satu tema yang berjudul Rahmat Tuhan Selalu Baru. Nah, untuk itu mari kita melihat sebagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Perjanjian Lama, Kitab Ratapan, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-22 sampai
ayatnya yang ke-23. Kitab Ratapan pasal 3 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Demikian firman-Nya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Mari kita berdoa sejenak. Terima kasih melalui pertemuan online ini kami boleh bersekutu di dalam Engkau. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami juga mau membahasnya. Mohon Tuhan berikanlah setiap kami hikmat akal budi sorgawi, agar kami mengerti akan sabda-Mu. Berikanlah kerendahan hati dan kelemah lembutan untuk kami boleh menerima akan firman. Berikanlah kekuatan dan kemampuan agar kami bisa menjabarkan firman-Mu, perintah-perintah-Mu di dalam kehidupan nyata kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, ibu-ibu, tidak berapa hari lagi, tepatnya tanggal 12 Februari nanti, kita akan merayakan Tahun Baru Imlek. Boleh katakan setiap tahun kita merayakan Tahun Baru Imlek. Cuma perayaan Tahun Baru Imlek untuk tahun ini agak sedikit unik, agak sedikit istimewa. Karena apa saudara? Pada tahun-tahun yang lalu kita merayakan Imlek dengan penuh sukaria. Tetapi untuk tahun ini, karena kita berada di dalam suasana COVID-19, maka kita tidak bisa merayakan semeriah tahun-tahun yang sudah lalu. Dan kita juga tidak bisa merasakan sukacita sebagaimana tahun-tahun yang lalu. Nah saudara, kita bukan saja tidak bisa merayakan dengan sukacita, bahkan boleh dikatakan kita melalui Tahun Baru Imlek untuk tahun ini dengan keprihatinan. Karena apa saudara? Karena di samping kita berada di dalam COVID-19 dan negara kita juga ditimpa berbagai macam bencana alam. Baik itu banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan banyak korban berjatuhan. Waktu kita melihat semuanya ini, sebagaimana saya katakan tadi, sukacita merayakan Tahun Baru Imlek ini berubah menjadi perasaan yang penuh dengan keprihatinan. Tatkala kita melihat semuanya ini, maka kita merasakan rahmat Allah yang selama ini berlimpah-limpah diberikan kepada negara kita, kepada kita, seolah-olah di dalam tahun ini berhenti demikian saja. Rasanya rahmat Allah makin hari kok makin jauh meninggalkan kita. Bahkan boleh dikatakan sudah tidak diberikan lagi. Nah saudara, timbul pertanyaan. Apakah benar rahmat Allah yang selama ini diberikan, tetapi pada tahun-tahun ini dan berikutnya sudah berhenti dan tidak berkelanjutan?
Nah, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, yaitu kitab Ratapan. Kitab Ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Situasi kondisi pada waktu itu boleh dikatakan jauh lebih berat dibandingkan situasi kondisi pada saat ini yang sedang kita hadapi. Karena apa, ibu-ibu? Karena pada waktu itu Yeremia sendiri menyaksikan bagaimana kerajaan Yehuda yang berada di selatan itu berkali-kali mendapatkan serangan daripada Raja Babilonia. Dan setiap kali serangan datang, dia melihat dengan mata kepala sendiri penderitaan yang dialami oleh Bani Israel. Dan akhirnya tembok kota yang kokoh kuat yang melindungi keselamatan Bani Israel dihancurkan oleh tentara musuh. Bait Allah yang dibangun demikian indahnya oleh Raja Salomo dihancurkan rata dengan bumi. Semua perabotan sakral yang terdapat di dalam bait Allah itu dirampok habis-habisan. Dan boleh katakan hampir seluruh Bani Israel ditawan dan dibawa ke Babilonia. Nah saudara, Yeremia melihat sendiri dan menyaksikan sendiri keadaan negaranya hancur demikian saja. Melihat suku bangsanya di dalam penderitaan. Dan dia melihat Allah yang selama ini yang diyakini oleh mereka seolah-olah tidak mengambil pusing, berdiam tanpa memberi pertolongan. Maka timbullah kesan seolah-olah rahmat Allah yang selama ini selalu diberikan kepada Bani Israel sebagai umat pilihannya seolah-olah sudah berhenti, sudah habis dan tidak ada lagi. Nah saudara, mau tidak mau dalam hati Nabi ini timbul pertanyaan, apakah dengan berdiamnya Allah menandakan bahwa Allah sudah tidak lagi mengasihi Bani Israel, sehingga rahmatnya tidak diberikan lagi, sehingga membawa akibat negara hancur, Bani umat pilihan Allah menderita dan sebagainya. Dalam situasi yang demikian menyedihkan ini, Yeremia hanya melalui kehidupannya dengan penuh kepedihan, penuh dengan kesedihan. Di sana di hadapan Allah dia meratap, dia menangis. Sebab itu lalu dia tuangkan dalam bentuk tulisan dan kemudian yang kita kenal dengan kitab Ratapan ini. Tatkala Yeremia berada dalam situasi kondisi yang demikian ini, tiba-tiba timbul suatu pengharapan. Pengharapan yang muncul daripada imannya, yang kemudian dia katakan melalui dua ayat firman Tuhan yang kita baca tadi. Pertanyaan, apakah rahmat Allah sudah berhenti? Sudah tidak diberikan? Dengan dua ayat ini terbantahkan. Karena apa? Karena dengan iman dia melihat satu pengharapan. Lalu dia keluarkan dalam bentuk pernyataan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar
kesetiaan. Dengan kata lain, ibu-ibu, walaupun situasi kondisi demikian menyedihkan, sehingga orang yang menyaksikan tersayat hatinya, tapi bukan menandakan bahwa kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan berhenti. Tidak, di sini dikatakan bahwa rahmat Allah, kesetiaan Allah itu tidak berkesudahan dan tidak ada habis-habisnya. Kita mengaminkan hal ini. Karena apa? Karena Allah yang dipercayai oleh Bani Israel adalah Allah yang tidak berubah. Baik dulu, sekarang maupun yang akan datang. Oleh karena Allah tidak berubah, maka semua perkataannya, semua janjinya itu juga tidak berubah. Saya tadi sudah mengatakan tahun baru Imlek kita lalui pada tahun ini berbeda sekali dengan tahun-tahun yang lalu. Kegembiraan seolah-olah sirna dengan adanya pandemi COVID-19. Kehidupan kita boleh dikatakan terjungkir balik. Kekhawatiran, kecemasan, ketakutan merundung hati kita. Kita melihat tidak tahu kapan selesainya pandemi ini. Kita tidak tahu bagaimana masa depan kita, bagaimana kehidupan kita, bagaimana dengan usaha kita dan sebagainya. Sebagai umat yang percaya, keadaan kita tidak jauh bedanya dengan keadaan Nabi Yeremia ini. Seolah-olah kita merasakan, loh rahmat Tuhan ini kok sudah tidak ada lagi. Sudah tidak lagi diberikan kepada kita. Tapi puji Tuhan, melalui kedua ayat ini, dengan iman memberitahukan kepada kita bahwa Allah kita itu baik dulu, sekarang maupun akan datang, Dia tidak berubah. Demikian pula apa yang Dia katakan, apa yang Dia janjikan juga tidak berubah. Lalu timbul pertanyaan, kalau memang demikian Allah kita tidak berubah, perkataan dan janjinya pun tidak berubah, tetapi mengapa kami mengalami peristiwa seperti keadaan sekarang ini? Ini bukan saja diajukan oleh Nabi Yeremia pada waktu itu dan juga diajukan oleh kita sekalian. Kalau benar rahmat Allah itu tetap menyertai, tetap diberi, mengapa memberikan penderitaan yang demikian ini? Nah saudara, di sini perlu kita perhatikan. Musibah atau setiap musibah atau malapetaka yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan biasanya bersumber pada 3 hal. Yang pertama, tatkala satu musibah menimpa kita, bukan tidak ada sebabnya. Ada sebabnya apa? Karena kita berbuat dosa. Fakta ini dialami oleh Bani Israel. Mengapa Bani Israel sebagai umat pilihan Allah harus mengalami penderitaan kehilangan negaranya? Mereka harus menderita ditawan ke negara orang. Apakah Allah berubah? Apakah Allah melanggar janjinya? Tidak. Allah tidak. Tetapi Bani Israel lah yang melanggar janjinya. Mereka bisa menghadapi penderitaan demikian oleh karena mereka melakukan perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah.
Nah, sebagai akibat daripada dosa itu, maka mereka berhadapan dengan kesucian keadilan Allah sehingga mereka jatuh di dalam dosa. Demikian pula kita, ibu-ibu, tatkala sesuatu hal menimpa kita, sebelum kita mempersalahkan ini, mempersalahkan itu, perlu kita introspeksi. Mengapa sampai saya bisa mengalami hal ini? Apakah oleh karena itu dosa? Kalau kita mengetahui itu disebabkan kesalahan kita, dosa kita, karena kita sudah mulai menjauhkan diri daripada Allah, cepatlah kita datang ke hadapannya, mengakui. Allah yang penuh dengan kasih sayang, pengampunannya setiap saat diberikan kepada kita. Asal kita mau mengakui, datang kepada Dia, maka kita akan melihat mujizat Tuhan. Rahmat yang seolah-olah meninggalkan kita itu akan kembali kepada kita. Ini yang pertama. Dan yang kedua, apabila ada sesuatu musibah menimpa kita, ada kalanya karena kita berbuat dosa, tetapi yang kedua, ada kalanya kita menghadapi serangan daripada si iblis, musuh latin kita. Dulu kita miliknya, tetapi sekarang oleh karena kita menjadi milik Tuhan, dia tidak senang. Oleh karena itu dia lalu berbuat segala macam cara, menghalalkan segala cara, menyerang untuk menjatuhkan kita agar kita meninggalkan Tuhan, kembali kepada Dia. Oleh karena serangan daripada iblis inilah yang menyebabkan kita bisa menghadapi masalah, musibah dan sebagainya. Nah, apabila kita mengetahui ini karena serangan daripada setan, maka kita bisa mempersiapkan diri dalam bentuk apa? Jangan bersandar pada kekuatan kita untuk mengatasi. Tidak mungkin kita bisa mengalahkan iblis itu. Kekuasaannya walaupun dia sudah menjadi iblis tetap ada padanya. Kalau kita dengan kekuatan kemampuan menghadapi, pasti kita akan kalah. Oleh karena itu, dalam situasi kondisi demikian, datang bersandar kepada Tuhan. Biar dengan kekuatan Tuhan yang diberikan kepada kita, kita hadapi iblis itu, maka Tuhan akan memberikan kemenangan dan kita dapat mengatasinya. Lalu yang ketiga, tatkala kita menghadapi musibah ini, musibah itu kalau bukan karena dosa, bukan karena serangan iblis, mungkin itu adalah ujian yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, perlu ibu-ibu sedikit perlu sedikit penjelasan, ya. Bedanya pencobaan dengan ujian. Dalam bahasa aslinya sama, ya. Tetapi dari mana kita dapat membedakan mana cobaan, mana ujian? Kalau cobaan itu biasanya berasal dari iblis, motivasinya itu negatif, dan akibatnya yaitu untuk menjatuhkan kita. Kalau ujian itu pasti berasal daripada Allah, motivasinya baik, dan akhirnya apa? Kita akan melihat berkat setelah melalui ujian itu. Oleh karena itu ada kalanya satu masalah menimpa kita, bagaimanapun beratnya, kalau kita introspeksi, kita merasa tidak ada salahnya, dan iblis tidak mungkin menyerang. Nah, yang terakhir itu pasti ujian yang diberikan oleh Tuhan. Allah kita, Tuhan kita itu tidak pernah melakukan kesalahan. Apa yang diperbuat, apa yang diberikan kepada setiap kita itu pasti ada maksudnya, pasti berakhir baik. Nah, kalau kita mengetahui itu, tatkala kita menghadapi musibah, tatkala kita menghadapi ujian, kita sambut dengan sukacita. Karena kita tahu, pasti
Setelah melalui itu, kita akan melihat berkat Tuhan. Itulah yang menjadi sebab maka Yeremia di dalam imannya dia melihat ini. Oleh karena itu dia bisa dengan pasti mengatakan, rahmat Allah apakah sudah stop, apakah sudah hilang, apakah sudah berhenti diberikan pada kita? Tidak, tetap berkelanjutan. Karena Allah kita dulu, sekarang, dan selamanya tidak berubah. Pandemi COVID, bencana alam yang kita saksikan, bohonglah apabila kita tidak terusik ketenangan kita. Tetapi ada satu hal yang bisa kita lakukan, yaitu dengan iman memandang Tuhan kita. Dan melihat bahwa rahmat-Nya, kemurahan-Nya, tidak pernah meninggalkan kita, akan tetap diberikan pada kita. Nah, bukan saja berhenti sampai di sana, lebih lanjut dikatakan apa ya ibu-ibu? Ya, bukan saja mengatakan bahwa tidak berkesudahan kasih setianya, demikian pula tidak habis-habisnya rahmat-Nya. Lalu apa? Dikatakan bahwa rahmat-Nya itu selalu baru. Selalu baru. Wah, inilah di sini keindahannya. Selalu baru tiap hari. Artinya apa? Melalui semuanya ini, rahmat Allah bukan saja tidak meninggalkan kita, bahkan akibat daripada rahmat itu, rahmat yang kita alami, yang kita rasakan, melalui itu, kita akan mengalami satu hal yang baru. Yang dulu tidak pernah kita alami, tetapi melalui cobaan itu, melalui ujian itu, melalui penderitaan itu, melalui musibah itu, kita mendapatkan pengalaman baru. Mengapa saudara? Karena apa yang diberikan oleh Allah pasti yang baik, bukan saja yang baik, yang terbaik, yang bermuara kepada apa Tuhan? Apa ibu-ibu? Yaitu berkat, yaitu kebahagiaan. Kalau kita orang Tionghoa mengatakan itu hoki. Gereja Mangga Besar tiap hari ada acara God is good, ya. God is good. Tuhan itu baik. Nah, dalam acara itu ada kalanya ibu-ibu bersaksi. Saya dengar satu kesaksian ibu yang terkena COVID. Dia sama sekali tidak menyangka terkena, masuk rumah sakit. Wah, dia dirawat, bukannya makin hari makin baik, malah makin hari makin berat, bahkan sampai boleh dikatakan menghadapi maut. Tapi puji Tuhan, setelah itu dia sembuh, lalu dia bersaksi. Menderita COVID tentu tidak enak, tapi dia bersaksi, puji Tuhan, melalui COVID ini dia mendapatkan pengalaman baru. Pengalaman apa? Yaitu dia tahu bagaimana dengan sungguh-sungguh berdoa. Bagaimana tahu dengan sungguh-sungguh bersandar. Dan juga mengalami bagaimana rahmat Allah, penghiburan, kekuatan yang diberi oleh Tuhan, yang selama ini dia tidak pernah alami. Tetapi dengan melalui COVID, penderitaan COVID ini dia mengalami. Itulah yang dimaksudkan dengan rahmat yang baru. Saya terus terang selama hampir 1 tahun, anak-anak saya mengingatkan, Papa, kalau tidak terpaksa jangan keluar rumah, karena orang tua itu rentan terkena COVID. Hampir 1 tahun saya mengurung diri. Bagaimanapun hebatnya, walaupun saya pendeta senior, dikurung begitu ngomel juga. Wah, kenapa ini? Aduh, bisa gila saya ini terus di rumah saja. Tapi puji Tuhan, iman bekerja dengan berkeyakinan pasti ada maksud Tuhan, dan benar puji Tuhan.
kurang lebih 1 tahun ini, ya, kira-kira 10-11 bulan ini dikurung di rumah. Lalu saya mendapatkan rahmat baru, pengalaman baru apa? Di dalam kurang lebih 11 bulan ini, saya bisa menyelesaikan hampir 10 buku yang belum pernah saya alami selama ini. Tapi dengan adanya COVID ini, karena berada di rumah, sehingga saya mempunyai banyak waktu untuk menulis dan punya banyak waktu bersekutu dengan Tuhan. Alangkah indahnya. Ini tidak pernah dialami. Nah, inilah yang dimaksudkan, yang dikatakan oleh Yeremia. Dari pengalaman kerohaniannya, tatkala dia menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang sangat menyakiti. Nah, ibu-ibu, walaupun kita tidak tahu COVID ini, ya, dan juga bencana alam yang ada di sana di sini kapan berhentinya, ya tentu hal-hal tersebut akan mengusik ketenangan kita. Tapi yakin dan percaya bahwa rahmat Allah bukan saja tidak putus-putusnya tetap menyertai kita, diberikan kepada kita, dan melalui itu Tuhan akan memberikan pengalaman yang luar biasa, yang baru, yang tidak pernah kita alami selama ini. Dengan demikian saudara, masa depan kita bukan kelabu. Masa depan kita seolah-olah tanpa pengharapan, justru kita melalui hal-hal yang tidak menyenangkan ini melihat rahmat Allah, melihat berkat Allah, melihat penyertaan Allah, dan pengalaman-pengalaman sungguh dalam kehidupan. Apa saja yang dikatakan dalam Alkitab itu amin dan ya. Sebagai penutup, ibu-ibu, saya juga tidak lupa, walaupun melalui tahun baru Imlek dengan penuh keprihatinan, tetap bisa mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Tuhan memberkati, ya. Kongcu Xingnian Kuailok, Sangti Zufu Woman Meikeren. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih, walaupun situasi, kondisi tidak menyenangkan, ketenangan hati setiap kami diusik dengan keberadaan pandemi COVID-19. Demikian pula bencana alam yang terjadi di sana sini. Tetapi kami tetap bersyukur karena rahmat Allah tetap tidak meninggalkan kami dan selalu menyertai kami. Bahkan setiap hari makin baru. Ajar kami tahu dalam situasi kondisi apapun juga, iman kami terhadap-Mu tidak tergoyah. Pengalaman melalui musibah ini, berkat yang kami peroleh akan lebih menguatkan kami, lebih menunjukkan kasih kami kepadamu, kesetiaan kami kepadamu. Terima kasih di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tibalah saatnya kita akan membawakan yang terharum, yang termanis, yang terbaik untuk Tuhan kita. Sambil menaikkan pujian, Mengfu Tezeshun, berkat anak cucu, kita akan memberikan persembahan. Ibu-ibu dapat men-scan QR code yang ada di layar dengan menambahkan angka 6 untuk melakukan persembahan. Mengfu Tezeshun, berkat anak cucu. 我
Kami mau naikkan syukur dan rahmat pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu yang telah menyertai setiap kami ya Tuhan. Kami hari ini dapat hadir dan mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan yang sungguh telah menguatkan setiap kami. Kami membawakan persembahan ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Serta pakailah hidup setiap kami ya Tuhan. Boleh menjadi alat Tuhan, boleh menjadi berkat untuk sesama kami. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, kami naikkan doa kami. Amin. Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya ucapkan selamat tahun baru Imlek. Mengucap syukur untuk berkat Tuhan. Sampai hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, minggu depan untuk pengumumannya kita akan off 1 kali karena hari Jumat depan bertepatan dengan tahun baru Imlek. Jadi KW akan dimulai kembali di tanggal 19 Februari. Kita akan sama-sama mengakhiri persekutuan yang spesial di tahun baru ini. Kiranya Tuhan menolong dan terus memberkati kita. Mari kita akan mengakhirinya dengan menyanyi satu pujian. Bapa terima kasih. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur. Hari ini persekutuan wanita bisa berjalan dengan baik dan kami mengucap syukur Tuhan untuk puji-pujian yang kami naikkan, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan memberkati Pendeta Paulus Daun Tuhan, biar hamba-Mu ini boleh dipakai oleh Tuhan terus memberitakan kasih-Mu Tuhan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau berdoa biarlah Tuhan Engkau terus akan menyertai dan menuntun hidup kami sepanjang minggu yang akan kami lalui. Sekali lagi Tuhan kami percaya bahwa rahmat-Mu selalu baru setiap pagi yang menyertai hidup kami. Sekali lagi Tuhan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.